Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Mohon maaf di perkuliahan. Yang Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi yang wabarakatuh. Terima Pak, kasih. Mohon maaf di perkuliahan kali ini, kelasnya saya adakan via Zoom, via online, karena tadi pagi ada presentasi progres. Oke, tadi pagi ada presentasi progres penelitian yang harus saya presentasikan ke fakultas. Kebetulan saya jadi PJ-nya, jadi mau tidak mau saya yang melakukan PJ presentasi tersebut. Jadi kelasnya saya tadi pagi saya kosongkan. Kelasnya selesai, kebetulan kegiatannya ternyata sudah selesai, maka saya lanjutkan perkuliahannya secara online. Di layar teman-teman sekalian itu tertampil kode atau token presensi yang bisa teman-teman input di akun Syakatnya masing-masing. Saya sebenarnya kali ini tuh ada beberapa slide ya. Ada 26 slide di pertemuan saya kali ini. Saya sebenarnya ngelanjutin topik dari mata kuliah organisasi. Topik ketiga itu berkaitan dengan fungsi organisasi. Dalam pertemuan ini saya ngebagi beberapa fungsi. Ada tiga referensi fungsi yang saya gunakan atau yang saya dapatkan karena di pertemuan kali ini itu ada eh, beberapa ada beberapa fungsi yang coba saya tampilkan pada pertemuan kali ini. Sumber utamanya itu dapatnya dari modul pengantar organisasi karyanya Effendi M. Judulnya modul satu pengantar organisasi. Ini juga bisa teman-teman dapatkan secara gratis kalau mencoba searching di internet. Di pertemuan kemarin, saya ada kelupaan atau skip satu topik materi. Kalau baca RPS-nya itu ada satu tentang jenis-jenis organisasi. Ini saya masukkan jadinya di dalam set pertemuan kali ini. Jenis-jenis organisasi itu bisa dilihat dari 5 aspek. Yang pertama itu dari aspek kepemimpinan, keresmian, aspek tujuan, kewilayahan, dan kebutuhan sosial. Saya mulai, silakan teman-teman agak santai aja kali ya. Saya mulai pertama itu berkaitan dengan aspek dari kepemimpinan. Kalau kita lihat dari aspek organisasi, jenis organisasi dari aspek kepemimpinan itu berarti melihatnya dari seberapa banyak orang-orang yang berada dalam puncak atau dalam kategori jumlah pemimpinnya. Misalkan kalau dari organisasi jamak ya berarti dia eh, pusat komandonya atau tangan komandonya itu dipegang oleh beberapa orang. Saya ambil contoh misalkan presiden kabinet, ada dewan pimpinan pusat, ada dewan pimpinan daerah, ada dewan direksi. Dewan direksinya mungkin punya kategori direksinya masing-masing. Ada dewan direksi untuk bidang keolahragaan misalkan, kemudian ada dewan direksi untuk bidang kebudayaan, atau kalau dari perusahaan mungkin organisasinya adalah perusahaan, mungkin ada dewan direksi untuk bidang finansial, ada dewan direksi untuk bidang pemasaran misalkan. Jadi masing-masing dewan direksi atau masing-masing si pimpinan dalam sebuah organisasi ini punya job desk-nya masing-masing, job desk serta tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian ada organisasi tunggal. Organisasi tunggal berarti pucuk pimpinannya itu berada dalam komando satu orang atau berada dalam tangan satu orang. Misalkan kalau dalam universitas ya berarti pimpinan paling atas ada rektorat, kemudian turun ke dekan, turun ke kepala departemen, turun ke ketua program studi misalkan, atau dalam bidang kearsipan ya, saya masukkan ke dalam bidang kearsipan, misalkan nama pimpinannya bisa berupa ketua atau kepala, kemudian ada sekretaris ya.
kepala atau sekretaris deputi, atau ada kepala bidang, ada kepala seksi, dan lain-lain sebagainya. Ini dan lain-lainnya ya maksudnya, tipe nih. Kalau dalam organisasi pemerintahan, mungkin dikenalnya sebagai presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lain-lain sebagainya. Dalam bidang militer, berarti mungkin ada panglima, ada komandan, ada kapolri, ada kapolda, dan turunnya selanjutnya. Ini kalau dilihat dari aspek kepemimpinan. Kemudian kalau dilihat dari aspek keresmian, berarti ada organisasi yang sifatnya formal. Misalkan em, organisasinya itu diakui secara aturan oleh sebuah wilayah. Misalkan kalau di kampus ada unit kegiatan mahasiswa yang berada dalam birokrasi, ada yang di luar birokrasi, ada yang diakui secara resmi oleh kampus, misalkan ada yang mungkin ya ini karena kesepakatan bersama saja maka ada organisasi tersebut. Ya sifatnya informal. Kalau formal berarti kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang tergabung dalam satu kelompok yang dilakukan secara sadar, dikoordinasikan secara sadar, kemudian eh, berguna untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan. Orang-orang tergabung dalam kelompok tersebut mempunyai struktur organisasi yang jelas, ada rantai komando, ada job desk, ada ketua ini, ada ketua itu. Sedangkan yang kedua ada organisasi informal. Organisasi yang disusun secara bebas, spontan, spontan dan keanggotaannya bisa diperoleh secara tidak sadar juga. Misalkan kalau teman-teman karena teman-teman adalah mahasiswa sarjana mahasiswa administrasi perkantoran, misalkan otomatis teman-teman masuk ke dalam himpunan sarjana mahasiswa administrasi perkantoran seluruh Indonesia, misalkan kalaupun itu ada, misalkan. Atau organisasi formalnya yang saya tahu itu ada asosiasinya, Asosiasi Sarjana Praktisi Aspapi, Asosiasi Sarjana Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia. Ada nama organisasinya Aspapi, seingat saya. Aspapi kalau teman-teman mau searching. Itu mungkin kalau masuk ke sana ya harus daftar, harus ikut proses persyaratan-persyaratan seperti apa. Tidak semua mahasiswa ataupun lulusan administrasi perkantoran itu masuk ke dalam si organisasi tersebut. Ada aturan-aturan yang berlaku yang harus diusahakan terlebih dahulu. Kemudian kalau dari aspek tujuan, ini kita ngelihatnya goal apa yang ingin dicapai oleh si entitas atau si organisasi tersebut. Misalkan dalam referensi yang saya dapatkan sih, dia ngebagi berdasarkan tujuannya ada organisasi swasta, ada organisasi pemerintah. Mungkin kalau dari pemerintah ya fokusnya berarti tujuan organisasinya mungkin lebih kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat, kepada warga sekitar misalkan. Sedangkan kalau organisasi swasta paling tidak mungkin basicnya dia adalah organisasi yang mencari keuntungan atau mencari laba dalam dalam kegiatan organisasi tersebut, dalam tujuan kegiatan organisasinya tersebut. Itu dibagi secara dua ini. Lalu kemudian, misalkan dalam aspek kewilayahan, kategorinya selanjutnya adalah kategori kewilayahan. Berarti organisasi ini dilihat dalam lingkup di mana organisasi tersebut beroperasi. Apakah misalkan kalau unit kegiatan mahasiswa mungkin ada unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas, ada mungkin tingkat lintas universitas. Atau kalau di sini saya ambil contohnya benar-benar wilayah, misalkan organisasi daerah, ada lokal organisasi, ada organisasi regional, berdasarkan satu regional tertentu, berdasarkan sifatnya mungkin nasional atau berdasarkan mungkin sifatnya internasional. Bentuknya dapat bermacam-macam tergantung dari tujuan organisasi tersebut. Di Artika, siapa nih? Dewi Artika tuh kalau ada temannya Dewi Artika, tuh silakan ganti rename ya, siapa tuh? Jagatan Pisan, saya nggak tahu. Bentuknya dapat, saya balik lagi, bentuknya dapat bermacam-macam tergantung dari tujuan organisasi tersebut. Mungkin ada tujuannya untuk non-profit juga, misalkan ada yang mungkin yang basicnya organisasi yang fokusnya melakukan pemberdayaan untuk masyarakat Kulon Progo, misalkan. Mungkin ada
yang sifatnya lebih ke sedaerah Yogyakarta atau seluruh wilayah Indonesia misalkan. Kemudian ada jenis organisasi yang dilihat dari aspek kebutuhan sosialnya. Ada kesadaran dari masyarakat untuk berserikat dan berkumpul seperti cerita saya di minggu lalu sehingga mereka bikin satu perkumpulannya. Misalkan kalau di vokasi mungkin ada aliansi vokasi itu. Saya nggak tahu apakah aliansi vokasi itu diakui secara resmi oleh UNI atau di luar birokrasi atau di luar eh, unit perkumpulan mahasiswa yang tidak diakui UNI. Tapi paling tidak contohnya seperti itu. Mungkin mahasiswa vokasi merasa perlu ada satu kesatuan, perlu ada bendera yang ngebawahi satu kesatuan anak-anak vokasi di UNY misalkan, maka mereka bikin si aliansi vokasi tersebut. Masalah saya di Instagram atau Twitter mereka lumayan aktif. Atau ngambil contoh perhimpunan, ini juga tipe lagi. Ini adalah perhimpunan petani misalkan. Masing-masing petani mungkin bikin komunitasnya, bikin perkumpulannya, bikin perhimpunannya. Atau saya ngeliat dari sisi benar-benar sosialnya, ada dari sisi kooperasi. Organisasi dalam bentuk kooperasi, misalkan mungkin mereka fokusnya untuk menyediakan eh, kredit, menyediakan simpan pinjam yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Atau tadi ada perhimpunan profesi kayak si Aspapi tadi, misalkan asosiasi profesi masuk perkantoran. Ini karena dilihat dari kebutuhan sosial untuk seseorang itu berkumpul ataupun berserikat. Nah, saya masuk ke dalam fungsi organisasi. Materi materi kali ini juga ada modulnya. Saya rubah pergantian, saya rubah sharing modulnya. Jadi modulnya akan saya bagikan di akhir perkuliahan ketika di akhir minggu ketika perkuliahan itu selesai supaya saya nggak ada yang ke skip ngebagiin modulnya. Takutnya saya ada yang ke skip jadi satu waktu saja saya bagiin di akhir minggu perkuliahan tersebut. Kalau versinya Henry Fayol, dia cerita bahwa fungsi organisasi itu dilihat atau bisa dijelaskan dalam fungsi-fungsi manajemen. Dia ngambil contoh ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengorganisasian, ada fungsi pengarahan, dan ada fungsi pengendalian. Itu hampir sama kayak fungsi dalam ilmu manajemen. Saya coba yang pertama terlebih dahulu, ini versinya Henry Fayol. Yang pertama, fungsi perencanaan adalah kegiatan menyusun tujuan perusahaan, lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Planning dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi secara keseluruhan dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, kalau bicara planning, si Henry Fayol itu ngebagi berdasarkan job desk, berdasarkan level seseorang dalam organisasi tersebut. Misalkan yang pertama ada top level planning. Mungkin ini perencanaan yang dilakukan oleh manajemen level atas, manajemen level puncak. Ada top level manajemen juga istilahnya. Kalau di ilmu manajemen berarti mungkin kalau dalam sebuah instansi apakah instansi tersebut ingin dibawa ke arah mana, visi misi besarnya seperti apa. Kemudian nanti ada middle level planning dalam visi misi jangka waktu 5 tahunan misalkan middle level planning ya dalam setiap tahunnya berarti apa saja harus tercapai untuk menggapai target 5 tahunan tersebut mungkin dikerjakan oleh level manajemen tingkat menengah misalkan kalau saya ambil contoh mungkin universitas misalkan universitas dari sisi pimpinan level atas rektor mau ngebawa universitas tersebut ke arah mana nanti para pimpinan level menengah, para dekan di setiap fakultas misalkan itu menyesuaikan dengan visi misi dari si universitas tadi. Kemudian dari sisi low level manajemen berarti eh, staf-staf di bawah mungkin misalkan kalau di universitas berarti dosen atau tenaga pendidik misalkan itu bekerja sesuai dengan visi misi dari si kampus tersebut. Misalkan apakah universitas itu pengen menang di IKU 7 atau di IKU ke-6 misalkan. Maka berarti setiap dosen tuh harus
Misalkan kalau IKU 6 tuh saya lupa nih. Kalau IKU 6 tuh kayak dalam bidang kerjasama. Berarti setiap prodi misalkan harus punya kerjasama level tertentu, punya kerjasama level nasional saja misalkan, atau bahkan punya kerjasama level internasional misalkan. Itu harus dikerjakan oleh si level yang harus dikerjakan oleh si low level planning tadi. Prinsipnya kayak ilmu di manajemen. Ada top level, ada middle level, dan ada low level planning. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perorganisasian atau eh, pengaturan sumber daya yang dimiliki oleh si organisasi tersebut, baik dari SDA-nya maupun dari SDM-nya. Kayak kalau SDA-nya berarti dia menunjuk eh, menunjuk orang-orang yang akan mengerjakan planning yang sudah dibuat dalam tahap pertama tadi. Orang-orang yang akan menjalankan tugasnya berdasarkan dengan penunjukan tersebut. Eh, Pengorganisasian merupakan suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki oleh si perusahaan untuk melaksanakan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Pengorganisasian memudahkan eh, pengurusnya memudahkan pimpinan organisasi dalam fungsi dan melaksanakan pengawasan serta penentuan karyawan yang diperlukan untuk melakukan tugas. Ada pengawasan juga di akhir, itu masuk ke controlling di fungsi keempat. Fungsi ketiga itu ada directing terlebih dahulu. Jadi setelah setelah penunjukan orang-orang yang akan mengerjakan tugas, dari sisi pimpinan itu wajib melakukan pengarahan, wajib memberikan motivasi, memberikan tugas serta penjelasan secara rutin tentang sebuah pekerjaan, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh organisasi dalam tahap planning tadi. Jadi kalau versinya Henry Fayol dia pakai kata-kata directing atau pengarahan. Ada versi yang berbeda, misalkan versinya Stephen P. Robbins kemarin, misalkan dia pakai kalimat actuating atau pengaktualisasian, pengerjaan dari tugas-tugas tersebut. Kalau versi Henry Fayol dia pakai kata directing, tapi itu kurang lebih sama saja, hanya beda pendapat masing-masing ahli. Kemudian yang terakhir itu ada di controlling. Controlling atau kegiatan pengawasan, kegiatan melakukan kontrol akan tugas-tugas yang sudah diamanahi tersebut. Aktivitas dalam pengendalian ini misalkan mengevaluasi keberhasilan dalam proses pencapaian tujuan. Jadi kontrol di sini tidak hanya dalam konotasi negatif. Misalkan ada hukuman kalau atau ada akibat kalau misalkan orang-orang dalam setiap organisasi itu tidak mencapai targetnya masing-masing. Juga ada evaluasi keberhasilan atau ada feedback mungkin berupa eh, promosi jabatan misalkan dalam sebuah organisasi atau pindah ke pusat misalkan. Kalau dalam sebuah organisasi kan rata-rata orang pengennya tuh kerja di pusat. Merupakan kegiatan menilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan standar yang sudah dibuat organisasi dan melakukan perbaikan apabila dibutuhkan. Artinya, kalau versinya Henry Fayol, eh, dalam planning tadi itu ada SOP atau ada KPI mungkin Key Performance Indicator yang perlu diterapkan atau dilaksanakan orang-orang orang-orang yang diamanahi tanggung jawab dari sisi organizing tadi. Itu adalah fungsi ini double juga. Itu adalah fungsi organisasi yang pertama dari versinya Henry Fayol. Sedangkan saya coba ngambil sisi yang kedua. Ini adalah fungsi organisasi yang kemudian saya bagi-bagi berdasarkan bidang-bidang. Yang pertama misalkan dalam bidang perekonomian. eh, Peran organisasi dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian,
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai mesin untuk menghasilkan barang dan jasa, tapi juga sebagai agen menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, kalau organisasinya kita anggap sebagai sebuah perusahaan, misalkan, dia tidak hanya fokusnya, tidak hanya menyediakan produk, entah itu barang atau jasa dari perusahaan tersebut, tapi juga menggerakkan perekonomian melalui pembukaan lapangan kerja. Makanya eh, kalau ada pabrik misalnya di suatu daerah tuh warga lokal biasanya minta jabatan atau bukan minta jabatan, minta pekerjaan ke sana. Saya ngambil contoh supaya lebih terbayang peran organisasi dalam bidang perekonomian. Misalkan contohnya kayak di sini saya ambil tuh kayak perusahaan seperti Apple ataupun Google misalkan. Dua perusahaan ini itu tidak hanya ketika dia datang, meskipun di Indonesia tuh nggak jadi ya kemarin ya, kan rencananya, oh sorry, rencananya Tesla itu juga mau bikin pabrik di Indonesia tapi nggak jadi. Rencananya Apple juga mau bikin pabrik di Indonesia tapi juga tidak jadi. Perusahaan-perusahaan yang sifatnya teknologi ini ketika dia datang ke sebuah negara, dia tidak hanya membuka lapangan kerja tapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih luas. Misalkan dengan adanya si Google tadi. Dengan adanya Google tadi, data-data yang didapatkan oleh Google itu kan bisa kita beli. Anda suka belanja apa saja, Anda suka buka medsos apa saja, misalkan Anda suka apa nih pencarian terakhir Anda dalam Google itu jadi sebuah data yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan lainnya untuk menentukan strategi perusahaan tersebut. Misalkan Anda sering, misalkan di browser Anda terlihat sering belakangan ini sering membuka, sering mencari sepatu lari misalkan, maka karena dengan algoritmanya Google misalkan Anda mungkin akan sering mendapatkan atau melihat iklan-iklan Google dalam setiap kegiatan browser Anda. Ini data tersebut tuh bisa dimaksimalkan oleh perusahaan lain padahal dia bukan perusahaan teknologi. Kemudian ada industri manufaktur. Industri manufaktur, perusahaan manufaktur besar seperti Toyota, Samsung berperan dalam menggerakkan perekonomian melalui produksi massal, ekspor, dan inovasi teknologi. Mereka juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja. Ketika perusahaan-perusahaan besar tadi datang buat pabrik, misalkan dia tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan luar negeri. Kayak beberapa sambil Toyota di sini misalnya beberapa kendaraan misalkan ada yang dibuat di Karawang tapi tidak pernah dijual di Indonesia misalkan, hanya pabriknya saja di sini. Mereka juga akan ngebikin pabrik, berarti ngebikin infrastruktur, berarti ada, kalaupun mereka pindah mungkin ada sisa bangunan yang tertinggal mungkin bisa dimanfaatkan oleh perusahaan lainnya. Kemudian ketika mereka bikin pabrik berarti mereka butuh tenaga kerja. Dalam hal ini mungkin lebih murah atau lebih efisien kalau mereka melatih karyawan-karyawan tenaga kerja lokal dibandingkan dengan meng-hire atau mendatangkan tenaga kerja dari negara asalnya misalkan. Kemudian ada organisasi non-profit. Organisasi non-profit seperti Oxfam dan Palang Merah juga memainkan peran penting dalam menyediakan layanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalkan seperti bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. Ini dari sisi perekonomian. Kita coba lampirkan juga dari sisi sosial, bagaimana organisasi mendukung kohesi sosial yang ada dalam sebuah masyarakat, memberikan layanan kepada komunitas dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Organisasi ini saya ambil contoh beberapa organisasi yang fokusnya pada bidang sosial, misalkan kalau ambil kategori organisasi non-profit, contohnya kayak LSM seperti Habitat for Humanity misalkan. Mereka bekerja atau memfasilitasi orang-orang agar bisa memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Mereka punya program sukarelawan, mereka buka donasi, mereka ngebantu ngebangun rumah dan komunitas yang lebih kuat. Ini tentu maksud saya nggak kayak bedah rumah mungkin kalau misalnya ada yang tahu.
reality show tersebut. Ini benar-benar orang-orang yang fokusnya ke non-profit yang pengen ngebantu orang lain saja. Kemudian kalau dari sisi perusahaan swasta, misalkan perusahaan swasta biasanya mereka punya program CSR, Corporate Social Responsibility, yang fokusnya mungkin pada bidang-bidang tertentu. Misalkan kalau dalam hal ini Unilever mungkin fokusnya kepada bidang kesehatan dan kebersihan. Jadi mereka ngebagiin produk-produk Unilever tadi. Unilever itu kayak Pepsodent, kayak ada sabun, ada pembersih lantai, ada makanan juga ada Unilever. Jadi mungkin mereka menyediakan produk tersebut secara gratis sambil mengadakan campaign edukasi ke berbagai komunitas. Atau misalkan kalau program CSR yang mungkin lebih dikenal kayak program CSR-nya perusahaan rokok misalkan banyak yang fokusnya ke bidang olahraga, ada Jarum, beasiswa Jarum atau dari untuk atlet-atlet misalkan ada ya beasiswa Jarum sih yang paling terkenal untuk kegiatan-kegiatan olahraga, badminton, eh, sepak bola dan lain-lain. Padahal kan mereka produknya bahkan tidak atau merusak kesehatan lah. Kemudian ada organisasi pemerintah, misalkan saya ambil contoh organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah berarti mungkin mereka nyediain layanan-layanan seperti pusat kesehatan masyarakat, bantuan sosial, pendidikan gratis, dan lain sebagainya. Itu juga bisa dilihat dari sisi bidang sosial. Kemudian ada dari sisi pendidikan, peran organisasi dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan, serta bagaimana meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Organisasi memerankan peran penting dalam pendidikan. Saya ambil contoh beberapa di luar nih. Misalkan kalau ada Harvard Business Online School kalau saya tidak salah. Jadi itu kayak Harvard punya kelas online, kelasnya bisa didapatkan secara gratis. Teman-teman bisa dapat sertifikat attendance pernah kuliah di Harvard. Meskipun ada perbedaan sih, ada tulisan Harvard Online School apa gitu. Saya lupa deh itu. Kalau dulu sempat gratis, saya sempat ikut jadi ada video harus ditonton, ada tugas yang harus dikerjakan kayak kuliah biasa. Nanti dapat feedback dari mereka berupa sertifikat kalau kita berhasil mengerjakan tugas-tugas di sana secara sempurna. Eh, atau saya ambil contoh kayak Google dan LinkedIn lagi, misalkan Google dia punya Google Developer Training, jadi kalian bisa coba ngambil sertifikasinya Google, itu juga bisa didapatkan secara gratis, seingat saya. Misalkan mungkin dari sisi Google Ads, jadi menguasai tentang Google Ads misalkan. Atau di LinkedIn nih juga ada tuh kayak semacam sertifikat-sertifikat yang bisa teman-teman dapat kumpulkan dengan mengerjakan pelatihan-pelatihan yang diadakan atau dibuat oleh LinkedIn secara gratis. Ini juga bagian dari eh, peran si organisasi tadi dalam bidang pendidikan atau dalam hal ini saya ambil contoh perusahaan teknologi. Kemudian ada organisasi non-profit. Non-profit saya ambil contoh Khan Academy ini misalkan. Khan Academy itu kayak bootcamp-bootcamp gratisan yang ada atau dia kelas-kelas gratis yang bisa diakses secara gratis secara online tentang berbagai mata pelajaran. Jadi eh, tidak hanya YouTube ya, tapi tidak hanya YouTube tentunya ini kayak platform edukasi. Mungkin kita kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan Ruang Guru kali, tapi ini versi gratisnya. Khan Academy itu menyediakan kelas-kelas secara gratis. Kemudian, fungsi yang terakhir tuh fungsi dalam bidang kesehatan. Kontribusi organisasi menyediakan layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Again, contohnya misalkan organisasi adalah perusahaan farmasi, Pfizer. Mungkin ada sebagian dari kita yang kemarin dapetin vaksinnya dari Pfizer ini. Mereka melakukan riset dan pengembangan. Tentu kalau nggak ada obat, nggak ada vaksin, misalkan mungkin kita sampai sekarang masih kuliah 100% secara daring, atau mungkin kita masih harus pakai masker dan lain sebagainya.
Saya juga ambil contoh organisasi non-profit nih, Medicine Sans Frontieres. Menyediakan organisasi yang fokusnya menyediakan layanan medis darurat di daerah-daerah yang terkena konflik, daerah-daerah bencana alam, daerah-daerah yang terkena wabah penyakit. Ini adalah kategori, saya ambil terakhir nih, ini adalah kategori organisasi yang saya fokuskan kepada organisasi yang digunakan sebagai alat, sebagai kendaraan, sebagai agen perubahan sosial. Misalkan dalam hal inovasi dan adaptasi, bagaimana ketika ada sebuah eh, organisasi yang memulai, atau dalam ini ada perusahaan yang memulai, nanti bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Ambil contoh berarti si Tesla ini misalkan awalnya mungkin ketika berbicara mobil listrik misalkan mungkin Tesla adalah eh, brand pertama yang muncul di kepala kita. Tapi kan sekarang dengan semakin berkembangnya riset yang dimulai oleh Tesla tadi, mungkin perusahaan-perusahaan dari Cina misalkan dia ngebedah Tesla itu seperti apa, teknologi-teknologi apa yang dia gunain di dalam mobilnya, kemudian dia bikin versi paket hematnya. Datanglah Biot, datanglah Wuling, datanglah Omoda, misalkan beberapa perusahaan otomotif dari Tiongkok, perusahaan otomotif dari Tiongkok dengan fokus kepada mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Atau Netflix misalkan, dengan ada Netflix, mau nggak mau perusahaan-perusahaan yang fokusnya mungkin menyediakan CD secara fisik, menyediakan penjualan secara fisik, mungkin harus berubah ke versi digital. Karena ada Netflix ini, perusahaan-perusahaan eh, produksi film misalkan awalnya mungkin bikin versi Blu-ray, versi CD itu, kemudian mungkin daripada mereka bikin ke sana mereka langsung fokusnya ke versi digitalnya saja, mereka nyebar ke OTT. Dengan adanya Netflix misalkan di Indonesia muncul tuh ada eh, versi yang ada, kalau Telkom tuh ada iFlix misalkan, atau versi Indonesia apa lagi ya? Ada video.com misalkan. Beberapa platform-platform streaming nonton yang mulai muncul dikarenakan adanya Netflix tadi sebagai agen pembawa perubahan. Kemudian organisasi juga berperan atau mempunyai fungsi sebagai penggerak kebijakan publik. Misalkan saya ambil contoh Greenpeace. Greenpeace mungkin lumayan terkenal kayak di Indonesia. Mereka fokusnya kepada isu-isu lingkungan. Mereka kerjasama sama pemerintah ngasih ngawas peraturan, ngasih advokasi, misalkan mereka melakukan penelitian yang sifatnya atau sektornya dalam bidang eh, lingkungan. Kemudian dua contoh selanjutnya ini saya ambil contoh untuk organisasi yang fokusnya kepada hak asasi manusia. Mereka berusaha melindungi hak asasi manusia. Mereka memobilisasi masyarakat. Mereka menggunakan melaksanakan kegiatan advokasi eh, untuk memfokuskan agar kesetaraan atau kebebasan individu itu dijaga semaksimal mungkin oleh pemerintah misalkan. Kalau di Indonesia mungkin ada Komnas HAM, eh, atau Kontras, ada Kontras, itu juga bagian atau organisasi yang fokusnya kepada isu-isu perlindungan hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir itu adalah organisasi sebagai pemberdaya komunitas. Mereka mungkin yang ngasih pemberdayaan masyarakat, ngasih pelatihan-pelatihan. Misalkan kalau di eh, slide di poin sampel terakhir ada Barefoot College misalkan. Organisasi ini memberdayakan perempuan dan komunitas terpencil di seluruh dunia dengan melatih mereka dalam keterampilan teknis seperti energi surya dan pengelolaan air. Mungkin kalau di Indonesia ya berarti ini organisasi-organisasi kayak ada tuh yang fokusnya ke membuang sampah-sampah yang ada di sungai, saya lupa lagi namanya. Ada anak-anak muda yang ngelihat sungai kotor, kemudian dia ngebersihin si sungai-sungai kotor tersebut.
Eh, Kemudian yang dua di atas, contoh dua di atas ini juga ada di Bangladesh. Bangladesh Rural Advancement Committee, salah satu organisasi pemerintah fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin di Bangladesh. Program mereka contohnya kayak pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengembangan sosial. Kemudian ada Greenman Bank, ini fokusnya kepada pemberian kredit mikro ke masyarakat miskin di Bangladesh juga. Lebih mudah diakses oleh orang-orang yang punya keterbatasan untuk meminjam ke bank. Jadi kalau saya eh, betul, itu adalah saran terakhir. Kalau saya simpulkan, misalkan dari beberapa referensi yang saya dapatkan, balik lagi ketika berbicara organisasi itu nggak terbatas hanya di organisasi masyarakat, ya ormas-ormas, perkumpulan-perkumpulan, tapi juga perusahaan, tapi juga pemerintah, atau mungkin ada lembaga, institusi itu juga masuk ke dalam pengkategorian sebuah organisasi. Tidak terbatas hanya organisasi-organisasi yang sifatnya non-profit, organisasi yang sifatnya mungkin lembaga amal, tapi juga organisasi yang sifatnya mencari keuntungan kayak profit, kayak laba tadi dan lain-lain sebagainya. eh Pas azan itu juga adalah slide terakhir saya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, boleh raise hand saja terkait dengan topik materi. Saya akan ngasih kesempatan. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin saya akan ngebagiin eh, token yang kedua terlebih dahulu sebelum kelasnya saya akhiri. Ini adalah token yang kedua, 27NA, bisa diinput ke absensinya, ke akun zakatnya masing-masing untuk token yang kedua. Harusnya hari ini ada tugas sih, tadi saya udah nyiapin skema tugas, tapi harusnya tugasnya itu terlaksana secara offline, agak sulit kalau versi online, jadi tugasnya akan saya tunda ke pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini saya rasa cukup. Pada kesempatan ini slide dan modul juga akan saya berikan di akhir minggu, silahkan di review kembali. Belum, seperti saya bilang harusnya sekarang, tapi belum, jadi saya berikan karena tadi karena hari ini jadinya kelasnya secara online. Kita akan bagi berikan tugas kelompok itu di minggu keempat. Di minggu ketiga ini harusnya juga nggak akan ada tambah masuk mahasiswa yang baru. Kenapa saya bagian di minggu ketiga, rencana bagian di minggu ketiga, karena biasanya kalau ada yang masih mau tukar tambah KRS, tambah input mata kuliah, itu maksimal di minggu kedua. Minggu ketiga itu sudah fix, teman-teman nggak bisa keluar lagi dari kelasnya, nggak bisa ada tambahan baru lagi. Makanya kemarin saya ngomongnya di minggu ketiga atau minggu keempat. Tapi karena ini online, jadi saya rubah lagi di minggu keempat. Terima kasih Azah pertanyaannya. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau dikonfirmasi? Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini tadi Hmm, saya belum isi token yang pertama. yang pertama, eh, Atas nama Dewi Artika Sari, Bapak. jagatan pisang itu apa ya? Itu gugus.
Waktu ospek, Tugas Pak. ospek. Oh Tuhan, masih ada itu. Oke, oke, sebentar. Eh, Dulunya mohon maaf ya, Pak, off cam. ya, Manda. Dewi Artika Sari Iya, Bapak. dan ada lagi? Terima kasih, Pak. Maaf Terima Pak, kasih. saya Ya, juga tadi nggak ke Anda juga absen siapa? atas nama Siapa? Karin Suciana. Karin. Iya, Udah. terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Mungkin kalau kelas setelah saya offline berarti teman-teman harus segera ke kampus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Waalaikumsalam Waduh, waduh. warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih, Saya Bapak.